Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Al-ayah, sadaqallahul 'azim. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu hari Ahad ini kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa yang belakang agak maju supaya lebih nyaman. Yang sisi sayap kanan bisa perempuan, yang sisi kiri sayap laki-laki. Saudara-saudara sekalian, tentu saja yang hadir di sini adalah bisa dikatakan mantan ya. Atau tahu mantan yang saya maksud? Ini kalau nggak salah pengajian mu'alaf kan? Ya, artinya pernah mantan. Termasuk yang bicara di sini juga mantan. Saya juga mantan, cuma tahun 2005. Ya tidak bisa dikatakan mu'alaf lagi kan? Udah lama, tahun 2005. Saya kira yang datang di tempat ini punya tujuan yang sama, yakni memperdalam Islam, dan Islam ini berpatokan dengan Quran. Paling tidak ini menjadi pengetahuan dasar bahwa Islam itu bukan sesuatu yang asing. Saya ambil contoh supaya paham. Islam yang kita peluk hari ini itu merupakan sebuah ajaran yang final, penyempurna dari risalah para nabi sebelumnya. Kalau kita tahu Islam dengan istilah yang sederhana, kita selalu mengucapkan Assalamualaikum. Diambil dari kata salam. Arti harfiahnya damai sejahtera. Inilah risalah para nabi. Arti harfiah dari kata Islam, salam, itu maknanya damai sejahtera. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan hal yang sama, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Nabi Musa mengajarkan dalam bahasa Ibrani. Tentu saja yang diucapkan bukan Assalamualaikum, tapi yang diucapkan Shalom Aleichem. Istilah Shalom Aleichem diambil dari kata Salam, yang arti harfiahnya sama dengan salam. Maknanya damai sejahtera. Nama kitab sucinya beda, yang satu disebut Al-Quran, yang satu disebut Taurat atau Torah. Dan itu sumbernya satu, dari Tuhan yang Maha Satu. Nama kitab sucinya beda, bahasanya yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Tetapi sumbernya satu. Itulah sebabnya secara makna, salam dan salom itu arti harfiahnya damai sejahtera. Hukum-hukum yang termaktub dalam Quran ataupun yang tertulis dalam kitab Taurat ada sesuatu yang sama.
Ini belum bahas yang beda ya, saya bahas yang sama. Contohnya apa? Dalam Quran dilarang makan khinzir. Apa itu khinzir? Babi. Sementara dalam tradisi Yahudi, Taurat juga dilarang makan khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Apapun babi itu. Cuma kalau kita lihat bahasa terjemahan, kalau istilah khinzir bahasa Quran diterjemahkan B-A-B-I, titik. Nggak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau khinzir bahasa Ibrani, versi terjemahan Indonesia, ada yang ditulis babi, ada yang ditulis babi hutan. Ini beda cara penerjemahan dan beda penafsiran. Tapi secara makna kata antara khinzir dengan khinzir itu substansinya sama sebetulnya. Ini contoh antara Quran dengan kitab Taurat bahasa Ibrani. Saudara kita kaum Kristiani, baik itu Katolik, Protestan, selalu menggunakan bahasa suci, yakni bahasa Suryani atau bahasa Aram. Bahasa Aram atau Suryani itu mirip juga bahasa Arab. Misal kita mengucapkan Assalamualaikum, dalam bahasa Suryani diucapkan Slama Lekhon. Dari kata selama, arti harfiahnya damai, sejahtera. Termasuk istilah Quran, misalnya kata surah. Surah, kalau kita menyebut surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran. Arabnya kan surah. Dalam bahasa Suryani disebut surta. Jadi surah, surta. Kitab dalam bahasa Arab, bahasa Suryani disebut ketabah. Panjenengan paham yang saya maksud? Ya, ini istilah-istilah yang memberikan bukti bahwa Islam ini yang kita peluk ada mata rantai dengan sebelumnya. Dari sisi bahasa terbukti, dari sisi istilah makna itu juga terbukti. Contoh yang lain, kita menyebut dalam Quran dengan istilah Jibril, juga menyebut dengan istilah Jabrail. Jadi boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabrail. Ini sama-sama bahasa Arab. Kalau ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya, tidak ditulis dalam bahasa Arab, tapi ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak diucapkan Jibril, tidak diucapkan Jabrail, tapi diucapkan Gabriel. Paham? Ini membuktikan bahwa risalah Islam Nabi kita Muhammad SAW ada mata rantai dengan risalah sebelumnya. Kita menyebut Mikail dalam Quran. Saudara kita Nasrani ataupun Yahudi menyebutnya bukan Mikail tapi Mikhael. Jadi il dalam Quran bahasa Ibraninya el. Itu bukti. Sekali lagi itu bukti bahwa Islam kita ini ada mata rantai dengan risalah para nabi sebelumnya. Termasuk kita menyebut Ibrahim. Kita boleh baca Quran dengan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muncul nama Ibrahim. Tapi juga boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini bahasa Arab ya. Cuma masalahnya yang biasa kita pakai nama Ibrahim atau Ibrahim? Ibrahim. Yang sering kita pakai dalam dunia Islam itu nama Ibrahim atau Ibrahim? Ibrahim. Kenapa nama Ibrahim nggak pernah muncul? Karena kita nggak akrab. Di Indonesia ini nggak akrab. Padahal mau nama Ibrahim itu Quran.
Mau nama Ibrahim, itu juga Quran. Jadi saya pesan, kalau nanti punya anak, ya kasih nama Ibrahim. Dan itu sesuai dengan Quran. Nggak salah. Karena itu bahasa Arab. Bahasa Arab Quran. Yang satu qiraah Hafiz, yang satu qiraah Syu'bah. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Kalau bahasa Ibrani tidak mungkin bahasa tertulis Ibrahim. Tidak tertulis Ibrahim, tapi tertulis Abraham. Karena itu bahasa Ibrani. Inilah menjadi bukti bahwa tokohnya itu sama, cara pelafalan yang berbeda. Contoh berikutnya, kita menyebut dalam Quran Isa al-Masih. Isa al-Masih. Yang dulu Katolik, kemudian yang dulu Protestan, pernah nggak menggunakan nama Isa al-Masih? Jarang kan? Kebanyakan pakai Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, Yesus Kristus itu bahasa apa? Itu bahasa Indonesia. Tapi diambil dari bahasa apa? Bahasa Belanda. Makanya dalam bahasa Belanda itu muncul nama Yesus Kristus, Matius, kemudian Petrus, ya kan? Kalau di Malaysia nggak ada nama Yesus, nggak muncul nama Petrus, nggak muncul nama Markus. Orang Malaysia mengucapkan bukan Yesus tapi Jesus, Matthew, Mark. Karena kita pengaruh Belanda, orang Malaysia pengaruh Inggris. Cara melafalkan huruf juga begitu. Kita menyebutnya A, B, C, D. Itu pengaruh Belanda. Malaysia tidak melafalkan A, B, C, D, tapi melafalkan A, B, C, D. Nah, kembali pada persoalan nama Jesus Christ atau Yesus Kristus. Dari mana itu diambil? Apakah dari bahasa Ibrani? Bukan. Apakah dari bahasa Aram, Suryani? Bukan. Pertanyaannya, Yesus itu bertutur, berkomunikasi dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Suryani? Ayo, yang mantan. Tahu nggak dia bicara dalam bahasa apa? Bukan Ibrani, bukan Yunani. Dia bicara dalam bahasa Suryani, bahasa Aram. Buktinya, ketika ada anak perempuan yang mati, dia hidupkan. Talita kumi. Di sini tertulis dalam kitab ini. Talita kumi. Artinya apa? Wahai anak perempuan, bangkitlah. Kalau bahasa Arabnya ibnati kumi. Berarti bahasa Arab dengan bahasa Suryani mirip enggak? Mirip. Bahasa Arabnya ibnati kumi, bahasa Suryani talita kumi. Ketika ada orang yang matanya buta, kemudian dia supaya bisa melihat, dia berkata apa? Efata. Efata. Silakan cek dalam Alkitab. Sampai sudah nggak baca Alkitab lagi? Kalau saya masih. Kenapa? Bagi saya, ini bukan sesuatu yang bermasalah. Kenapa? Ada mata rantai, hubungan. Jadi kalau dia berkata, Efata, bahasa Arabnya jelas. Iftah, terbukalah bahasa artinya. Makanya kalau dalam keyakinan Kristiani ya, kekristenan, yang disalibkan siapa? Nah, Yesus. Bagi keyakinan Kristen. Tapi bagi keyakinan kita yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi muridnya Yesus. Oke? Muridnya Yesus dan Yesus bicara dalam bahasa yang sama. Bahasa Suryani. Kalau dalam keyakinan Kristiani, ketika dia disalibkan, dia ngomong apa? Eli, Eli, lama sabaktani, Eli, lama sabaktani, ya kan? Eli, Eli, lama sabaktani. Bahasa Suryani. Kalau bahasa Arabnya jelas. Ilahi, ilahi, limadha taruktani. Mirip kan? Baru paham, ternyata bahasa Arab itu mirip dengan bahasanya Nabi Isa. Iya. Eli, Eli, lama sabaktani. Bahasa Arabnya ilahi, ilahi, limadha taruktani.
Artinya apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalau diterjemahkan. Cuma dalam keyakinan kita yang disalibkan bukan Isa, tapi sahabatnya Isa yang bernama Yudas Iskariot. Bedanya di situ, ya. Saya nggak bicara perdebatan beda siapa, tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Suryani. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Suryani. Itulah sebabnya Quran menggunakan pakai Isa Al-Masih, tidak menyebut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dari bahasa Yunani, diadopsi dari bahasa Yunani. Apa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Bahasa kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, beliau itu bahasa Yunani tuturannya atau bahasa Suryani? Suryani. Lalu bahasa Suryaninya apa? Bahasa Suryaninya tidak disebut Yesus Kristus, tapi disebutnya dalam kitab Peshitta, bahasa Suryani disebutkan apa? El-Dilidute Aiso de Mesiho Breh David Breh Abraham. Kira-kira saya ngutip ini dari Injil apa? Tahu Injil Matius kan? Pasal 1 ayat 1. Sampai lali semua tuh. Injil Matius pasal 1 ayat 1 disebutkan, inilah daftar silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Iya kan? Kalau bahasa Suryaninya nggak begitu. Disebutkan El-Dilidute Aiso de Mesiho Breh David Breh Abraham. Muncul nama Yesus atau Iso Mesiho? Aiso de Mesiho. Bahasa Quran Isa Al-Masih. Berarti bahasa Arab itu dekat dengan bahasa beliau sebetulnya. Itulah bukti bahwa Islam kita ini itu ada mata rantai dengan ajaran Nabi Isa. Jadi kalau begitu, sebenarnya nama beliau itu Yesus Kristus atau Aiso de Mesiho? Seharusnya Aiso de Mesiho, bukan Yesus Kristus. Kenapa? Beliau bicara dalam bahasa Suryani. Sama seperti Nabi kita bicara dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dan Suryani itu 11-12. Kalau dengan bahasa Yunani jauh, sangat jauh bedanya. Oke, paham di sini ya? Nah, kembali dari inti ajaran agama tadi. Islam menyebut salam. Nabi Isa atau Aiso menyebut selama. Musa menyebut shalom. Orang Hindu menyebut Shanti. Apa itu Shanti? Shanti, 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 Om. Apa itu? Damai sejahtera. Shanti itu damai sejahtera. Orang Buddha menyebut apa? Sadu, Sadu, Sadu. Arti harfiahnya apa? Damai sejahtera. Orang Konghucu, apa yang diucapkan? Sancai, Sancai, Sancai. Apa arti harfiahnya? Damai sejahtera. Bukan sincan ya. Sancai. Perhatikan tuh. Shalom. Salam. Selama. Santi. Syadu. Sancai. Semua maknanya damai sejahtera. Berarti semua agama yang ada di sekitar kita itu asal-usulnya itu dari yang Maha Satu. Sumbernya satu. Hanya saja Islam kita ini datang untuk menyempurnakan dan sekaligus mengoreksi yang keliru. Yang keliru diluruskan, yang sudah benar disampaikan apa adanya. Oke, dari sini sudah mulai tahu alurnya ya. Jadi Islam kita ini bukan sesuatu yang asing. Jadi kalau ada orang Katolik masuk Islam, bukan berarti dia kehilangan Katoliknya. Dia justru disempurnakan. Kalau ada orang Protestan masuk Islam, bukan berarti kehilangan Yesusnya. Justru disempurnakan. Kalau ada orang Konghucu masuk Islam, bukan berarti kehilangan Konghucunya. Tahu siapa tokoh besar dalam agama Konghucu? Nabi Kongcu. Punya tahu kitab ini, agama Konghucu?
Namanya kitab suci, bukan sushi yang dimakan ya. Suci. Itu dituliskan Nabi Kongcu bersabda, begitu. Ini bukti bahwa semua risalah agama ini pada awalnya dari sumber yang sama. Cuma diturunkan ke muka bumi pada periode yang berbeda. Islam datang untuk menyempurnakan. Nah, pertanyaannya sekarang, betul nggak Islam datang ini untuk menyempurnakan? Sekaligus mengoreksi. Buktinya apa? Tadi ayat yang saya baca, itu lihat surah Al-Baqarah ayat 29. Surah Al-Baqarah itu surah yang kedua. Ada surah Al-Fatihah, surah pertama. Terus yang kedua itu surah Al-Baqarah. Surah yang ketiga, Ali Imran. Surah yang keempat, An-Nisa. Surah yang kelima, Al-Ma'idah. Gak perlu dihafal. Kalau kita akrab dengan kitab suci yang kita baca, kita bisa buka. Sama seperti kalau dulu kita ini akrab buka Alkitab. Kalau pendetanya ngomong, coba buka kitab Keluaran. Kita buka di bagian depan atau bagian akhir? Ini enggak ada tandanya. Tolong dibuka. Kitab Keluaran di mana? Di bagian belakang atau depan? Depan itu di urutan nomor berapa? Urutan setelah apa? Nah, setelah Kejadian Keluaran, setelah Keluaran Imamat, setelah Imamat Bilangan, setelah Bilangan Ulangan, setelah Ulangan Yosua, setelah Yosua Hakim-Hakim, setelah Hakim-Hakim Samuel 1, setelah itu Samuel 2, setelah itu Raja-Raja 1, setelah itu Raja-Raja 2, setelah itu Tawari 1, setelah itu Tawari 2, terus begitu. Kalau kita rajin, hafal dengan sendirinya. Quran juga begitu. Nggak perlu dihafal, buka, ketemu. Nah, kembali pada surah apa tadi? Al-Baqarah ayat yang ke-29. Apa itu kalau diterjemahkan? Kalau bahasa Arabnya jelas. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua bumi dan apapun yang ada padanya dan keseluruhannya. Jadi intinya di situ, dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya semuanya. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakannya. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu sangat maha mengetahui. Ini Quran. Pertanyaannya sekarang, apakah ayat begini ada di dalam kitab Taurat? Apakah ada ayat begini di dalam kitab Bible, dalam kitab Perjanjian Lama? Ada atau enggak ada? Ada. Ada. Di mana? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ada. Tahu apa bunyi ayatnya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sama atau beda? Sama enggak dengan Quran tadi? Allah menciptakan langit dan juga bumi. Betul enggak? Sama enggak? Sama. Cuma ada sesuatu yang unik di situ. Sama, tapi ada sesuatu yang unik. Uniknya di mana? Kalau di dalam kitab Taurat, informasinya global. Kalau di dalam Quran, informasinya rinci. Lihat itu di dalam kitab Taurat. Ini kan saya bawa itu kitab. Ini kan terbitan Kitab Suci Perjanjian Lama. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Dirjan
Bimas Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia, terbitan tahun 1977, 1978. Kalau kita buka di sini yang versi bahasa Indonesia ya, itu kan tertulis begini. Nih, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih ingat kan ayatnya? Masih ingat kan? Oke. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya begini. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-aretz. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-aretz. Mirip nggak dengan bahasa Arab? Mirip nggak? Bereshit itu pada mulanya. Bara telah mencipta. Elohim sama dengan Allah. Jadi Allah atau Elohim atau Tuhan telah mencipta. Pada mulanya telah mencipta. Mencipta apa? Et hasyamayim. Langit-langit. Syamayim itu arti harfiahnya langit-langit. Berarti jumlahnya satu atau banyak? Banyak. Langit-langit. Syamayim. Bahasa Arabnya samawat. Mirip enggak? Mirip. Wa et ha'aretz. Dan juga bumi. Bahasa Arabnya al-ard. Jadi eretz, bahasa Ibrani, Arabnya al-ard. Berarti pada mulanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Berapa jumlah langit di situ? Banyak. Banyaknya itu berapa? Loh enggak. Taurat tadi itu loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Langit-langit di situ jumlahnya berapa? Hah? Banyak. Banyaknya berapa? Enggak ada rincian. Iya kan? Kan enggak ada rincian. Cuma disebut pada mulanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Selesai. Enggak ada rincian. Quran datang membuat rincian. Dirinci. Ayatnya apa tadi? Ayat 29. Dialah Allah yang telah menciptakan apa? Langit-langit. Dan juga bumi kan? Berapa jumlah langit? Sab'a samawat. Ayatnya kan jelas. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama. Nah, sama itu bahasa Arabnya langit-langit. Sama dengan semayim. Sama itu sudah langit-langit. Tapi nggak tahu berapa jumlahnya. Allah rinci lagi. Sab'a samawat. 7 lapis langit. Sama nggak dengan kitab Alkitab ini? Sama nggak? Ada samanya, tapi sekaligus ada bedanya. Quran datang membuat rincian. Disebutkan 7 lapis langit. Nah sekarang coba yang sudah belajar huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Lihat itu. Jangan lihat terjemahan. Lihat bahasa aslinya. Tulisan sab'a samawat. Kalau diterjemahkan 7 lapis langit. Oke, ya. Berapa huruf itu disusun? Sab'a samawat. 7 lapis langit. Berapa huruf itu? 1. Sin. 2. Ba. 3. Ain. Sudah berapa ini? 3. Samawat. Sin. Mim. Waw. Ta. Berapa? Berapa? Coba hitung lagi. Sab'a samawat. Sin. Ba. Ain. Sin. Mim. Waw. Ta. 7 huruf. Inilah Quran. Jadi ketika dia bicara sab'a samawat, 7 lapis langit, diwakili dengan 7 huruf. Silakan hitung. Jangan lihat saya, lihat Qurannya.
Quran itu tertulis apa? Huruf-hurufnya. Betul nggak? Ada yang menghitung lebih dari 10? Ada yang menghitung 6? Enggak kan? Semua terdiri atas 7 huruf. Itu membuktikan bahwa Quran datang untuk menyempurnakan. Bahkan ayat kayak begitu, itu diulang di 7 surah. Di 7 surah. Termasuk surah Al-Baqarah. Ada di surah Muhammad, ada di surah lain. Ada 7 surah. Dan 7 huruf. 7 ayat. Itu bukti bahwa Quran datang untuk apa? Menyempurnakan. Jadi kalau begitu, sesuai yang saya katakan tadi, Islam datang itu bukan sesuatu yang asing. Islam datang itu sebagai sesuatu yang menyempurnakan. Jadi, kalau kita yang awalnya bukan muslim, menjadi muslim, bukan berarti kita kehilangan agama yang lama. Enggak. Kita justru dilengkapi. Kalau namanya dilengkapi itu, gimana maksudnya? Dilengkapi. Berarti sempurna enggak itu? Sempurna. Makanya sebagai seorang muslim tidak mungkin dia harus meninggalkan Yesus. Enggak. Sebagai seorang muslim tidak mungkin meninggalkan Musa. Sebagai seorang muslim tidak mungkin meninggalkan Harun, Ibrahim dan lain sebagainya. Semua kita imani. Dan sekaligus disempurnakan dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh konkret, ya. Ayat tadi menjadi bukti bagi kita semua bahwa Islam datang menyempurnakan. Nah, sekali lagi, bahwa Islam datang itu kalau dianalisa memang menyempurnakan, itu terbukti. Bukan hanya kita dengan kitab Taurat, tapi kita dengan kitab-kitab sebelumnya dalam tradisi agama Hindu dan lain sebagainya. Saya belum ngomong loh, hubungan antara Quran dengan kitab agama Konghucu. Itu banyak titik temu. Kitab Quran dengan kitab Zoroaster, ada titik temu. Bahkan Quran dengan kitab Weda. Weda itu kitab agama apa? Hah? Agama Hindu. Kitab agama Hindu. Kepengen tahu? Saya kasih contoh. Dalam Quran ada ayat yang berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dalam surah Ar-Rum. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam untuk istirahat bagi kalian. Dan Dia jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Jadi siang hari untuk mencari rizkinya Allah. Jadi malam untuk istirahat, siang untuk bekerja atau berkarya bagi makhluk hidup. Ayat begini, ya, ternyata dapat kita baca di dalam Quran otomatis, tapi juga dapat kita baca di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Apa itu Manawa Dharma Sastra? Kitab suci yang diterima oleh Manu. Kalau sampean tanya kepada orang Hindu di Bali, Manu itu siapa? Mereka pasti akan menjelaskan. Manu itu orang suci yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera Manu, mereka akan selamat. Yang tidak masuk ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kira-kira siapa ini? Siapa ini? Nabi Nuh dalam Quran. Di dalam kitab agama Kristen tidak disebut Manu, tapi disebut Noah. Makanya dulu ada band ya, band apa? Band Noah. Berarti Noah itu sama dengan Nuh. Bahasa di Bali atau di India karena bahasa Sanskerta menyebutnya Manu. Orangnya sama, cara penyebutan yang beda. Penyebutan itu karena beda apa? Beda bahasa. Gak usah jauh-jauh, bahasa Arab saja. Yang satu menyebut Ibrahim, yang satu menyebut Ibrahim. Tokohnya sama.
Dalam kitab Kristen atau kitab Yahudi menyebut bukan Ibrahim tapi Abraham. Nama lain dari Abraham adalah Abram, ya kan? Masih ingat toh? Duh, zalali kabeh. Aku aja masih ingat. Ibrahim, Abraham. Selain disebut Abraham, dia disebut Abram. Nama awalnya itu Abram. Kemudian berganti menjadi Abraham. Dalam bahasa Arab menjadi Ibrahim. Menjadi Ibrahim. Kalau nama Abram, bukan Abraham. Abram, bahasa Ibrani. Bahasa Sanskerta tidak disebut Abram, tapi Abiram. Jadi orang Hindu dalam kitab Bhaviswa Purana menyebutnya Abiram. Kalau begitu, tokoh yang bernama Ibrahim itu milik eksklusif umat Islam atau milik semua? Milik semua. Orang Hindu mengakui, orang Yahudi mengakui, orang Kristen mengakui, orang Islam juga mengakui. Inilah bukti bahwa Islam itu tidak asing, tapi dikenal. Hanya cara pengucapan yang beda. Saya sebagai Muslim sekarang itu tidak dianggap sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena saya masih bisa interaksi dengan yang Hindu, merasa happy dengan kehadiran saya. Yang Kristen merasa happy dengan kehadiran saya. Kenapa? Saya tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Justru mereka asik diskusi seperti ini. Tapi saya tidak pernah terpengaruh dengan yang lain. Tapi justru saya bisa mempengaruhi yang lain. Itulah seharusnya Islam itu. Islam itu bukan hadir sebagai ancaman, tapi Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Di situ. Makanya kalau saya ngaji begini memang agak berat. Yang saya sampaikan mungkin agak berat, tetapi semakin asik kalau kita pelajari. Jadi kalau dalam Quran ditulis ada ayat begitu, malam itu untuk istirahat, siang untuk bekerja bagi makhluk hidup, itu tertulis dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Berarti tertulis dalam kitab Nabi Nuh. Sebagaimana yang diyakini oleh saudara kita kaum Hindu. Betulkah ada ayat kayak begitu dalam kitab Manawa Dharma Sastra? Jawabannya ada. Bagaimana bunyi ayatnya? Begini. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya bhutanam. Kami jadikan buta untuk istirahat bagi kalian. Buta, kalau bahasa kita menjadi buto. Buto itu gelap atau terang? Gelap. Jadi maksudnya kami jadikan gelap malam itu sebagai istirahat bagi kalian. Restayai karyama namaha. Kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Untuk bekerja bagi makhluk hidup. Kalau begitu, antara Quran dengan kitab Manawa Dharma Sastra ada hubungan enggak? Ada. Pertanyaannya, pernahkah Nabi kita ini pernah traveling sampai ke India? Enggak pernah. Pernahkah orang-orang India sampai ke Mekah? Enggak pernah. Tapi kenapa ayatnya bisa sama? Karena memang diturunkan dari sumber yang sama. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Sanskerta. Maksud saya begini, sebelum Quran itu turun, pada zaman Nabi Muhammad SAW, serpihan ayat demi ayat Al-Quran itu sudah dititipkan kepada para nabi sebelumnya. Saya ulangi lagi. Sebelum Al-Quran ini 30 juz datang, melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW, ayat-ayat, potongan-potongan ayat, bagian-bagian ayat dari Quran itu sudah dititipkan kepada para nabi sebelumnya di seluruh muka bumi, tapi dalam versi bahasa mereka masing-masing. Jadi ketika Quran itu datang, mereka nggak kaget. Ada resonansi. Misal dalam Quran ada ayat begini, Malakaini bi babi laharut wa marut
ada dua malaikat di negeri Babel yang bernama Harut dan Marut. Ini kalau orang Hindu mendengar ayat ini, langsung mereka tuh tanggap. Gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti maksudnya, tapi mereka langsung tanggap. Kenapa? Karena ada istilah Haruta wa Marut. Mereka langsung berpikir, istilah ini ada di dalam kitab Weda. Maruta. Tapi mereka tidak disebut malaikat Marut, tapi disebut Dewa Marut. Pertanyaannya sekarang, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Namanya Marut. Berarti malaikat itu Tuhan atau ciptaan? Ciptaan. Kalau kita tanya sama orang Hindu, Deva Maruta, Dev Haruta, Dev Maruta, Deva, Dev itu artinya cahaya. Mereka kalau kita tanya, Dewa Marut itu Tuhan atau bukan? Mereka katakan bukan. Itu ciptaan Tuhan. Dev itu artinya cahaya. Jadi dia diciptakan dari cahaya. Tuhan yang sebenarnya disebut Mahadev, Mahadewa. Kalau Mahadewa, cahaya di atas cahaya. Quran menyebut Tuhan itu dengan dirinya apa? Apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur samawati wal ard. Ini bahasa simbol. Bedanya kalau gitu, apa? Hanya istilah. Jadi Islam datang itu nggak asing sebetulnya. Dari situlah sebetulnya kita punya kewajiban untuk bicara Quran ini, sudah konsepnya itu universal untuk semua. Cuma kadang-kadang kita nggak paham, seakan-akan Islam itu beda dengan yang Kristen, beda dengan yang Yahudi. Iya memang beda, tapi asal-usulnya itu sebetulnya satu. Islam datang, satu tujuannya menyempurnakan, dua mengoreksi. Kalau mengoreksi berarti apa? Yang salah itu diluruskan. Contohnya apa? Kalau yang tadi yang sama kan? Sekarang yang diluruskan Quran itu apa contohnya? Dalam Quran itu ada nggak kisah mengenai Nabi Musa, umatnya membuat patung sapi? Ada nggak? Ada. Di sini ada disebutkan membuat patung lembu, anak lembu, ya kan? Dalam Quran ada, dalam kitab Katolik ada, dalam kitab Protestan ada, di dalam kitab Taurat juga ada. Cuma bedanya di dalam Quran yang membuat patung sapi itu adalah Samiri. Sedangkan dalam kitab Taurat yang sekarang termasuk Bible yang membuat patung sapi itu bernama Harun. Kalau begitu, sama atau beda? Beda. Tapi garis besarnya ada orang yang membuat patung sapi sama. Tapi siapa yang membuat? Quran meluruskan. Yang buat itu bukan Nabi Harun. Tapi yang buat itu adalah Samiri. Itu berarti Quran datang untuk apa? Meluruskan yang bengkok. Jadi bukan berbeda total, bukan. Ciri Quran itu ya, kalau Quran itu ayatnya panjang, rinci, berarti yang di dalam kitab sebelumnya itu telah mengalami apa? Perubahan. Tapi kalau Quran itu cerita sambil lalu, hanya sekilas info, berarti yang rinci di kitab sebelumnya tidak perlu diulang lagi. Kalau seandainya diulang kembali, berapa tebelnya itu Quran? Itu gaya bahasa Quran itu begitu. Kalau sekilas info, berarti yang lama itu sudah oke. Tapi kalau Quran itu buat rincian, detail sekali, berarti yang sebelumnya itu telah mengalami distorsi atau perubahan. Itu kalau kita mau belajar Quran secara serius begitu. Saya sudah berapa tahun ya? Sejak tahun 2005. Sudah bisa menemukan kayak gini-gini nih nggak gampang. Artinya apa? Semakin ada upaya untuk mengenalkan Quran kepada yang lain. Dan itu kewajiban kita semua. Begitulah Quran itu. Jadi
Jangan dianggap menjadi muslim selesai. Enggak. Kalau saya bicara di dunia maya itu, saya pakai data. Saya tunjukkan data-data semua. Supaya apa? Orang bisa lihat langsung data-data itu. Ini misalnya, kalau dalam Islam, Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis. Ada enggak? Ada dalam Quran. Ada. Ratu Balkis. Di dalam Alkitab ada enggak Nabi Sulaiman itu didatangi oleh Ratu Balkis? Dalam Quran. Nabi Sulaiman didatangi Ratu Balkis. Jadi Ratu Balkis datang ke Sulaiman. Ada enggak dalam Quran? Ada. Dalam kitab Alkitab ini ada enggak? Ada. Tapi tidak disebut Ratu Balkis. Tapi disebut Ratu Sheba. Ratu Sheba. Ya kan? Disebut Ratu Sheba. Kalau penasaran silakan nanti dilihat di kitab Raja-Raja itu. Kitab Raja-Raja yang pertama ya, pasal 10 ayat 1 dan seterusnya itu. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Nanti beliau datang kepada Sulaiman. Ya, kepada Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman. Ternyata di dalam kitab Alkitab Katolik ini, Ratu Sheba yang dalam Islam disapa dengan Balkis itu keturunan dari siapa? Ratu Sheba itu keturunan Sheba. Sheba itu anaknya Yoksan. Yoksan anaknya Ketura. Ketura istrinya siapa? Oh, sudah lupa semua. Ketura itu istrinya Abraham. Abraham itu istrinya 1, Sarah. 2, Hagar. 3, Ketura. Kalau dari Sarah, namanya Ishak. Kalau dari kalau dari Hagar, namanya Ismail. Kalau dari Ketura, namanya siapa? Midian. Medan. Termasuk juga Suwa, Yoksan. Yoksan nanti memperanakkan Sheba. Dari Sheba ini muncul Ratu Sheba. Yang dalam Islam disebut Ratu Balkis. Kalau nggak percaya nanti coba. Yang punya Alkitab ini tolong dibuka nanti. Tolong buka di Alkitab ya. Nah, kalau yang punya Alkitab Katolik nanti tolong dibuka. Tapi kalau LAI nggak disebutkan, kalau nggak ada catatan kaki. Ini saya baca ya. Di 1 Raja-Raja pasal 10, yang bagian catatan kaki disebutkan begini. Ya, kitab Raja-Raja. Pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Disebutkan begini. Pada kaum muslimin, Ratu Sheba itu bernama Bilqis dan ada banyak cerita tentangnya. Ini catatan kaki. Jadi mereka paham Ratu Sheba itu sama dengan Bilqis. Siapa yang buat tulisan ini? Bapak-bapak gereja sendiri. Berarti ada nggak perbedaan? Nggak ada. Maksudnya sama. Dari sinilah baru paham. Terus kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 itu disebutkan begini. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suwa. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Berarti Ratu Bilqis dari Sheba. Sheba anaknya Ketura. Ketura istrinya siapa? Abraham. Berarti kalau Sulaiman itu keturunan dari Bani Israel, dia nyambung kepada siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Kalau Ratu Sheba bertemu dengan Sulaiman, berarti itu bertemu sesama saudara atau bukan? Saya ulangi lagi. Nabi Sulaiman ketemu dengan Ratu Sheba, ini ketemu sesama saudara bukan? Iya.
Siapa yang mengatakan begitu? Katolik sendiri. Inilah agama. Agama itu kalau disampaikan secara arif, gak pernah gontok-gontokan, gak pernah menyerang yang lain. Tapi diskusi dengan penuh martabat. Ya kan? Saya paling alergi dengan perdebatan yang sampai urat leher. Kenapa? Pertama, mereka nggak ngerti bahasa Ibrani, mereka nggak ngerti bahasa Yunani, mereka nggak ngerti bahasa Suryani, tapi retorikanya, baik itu yang Kristen, baik itu yang Muslim, kadang-kadang membuat kita ini prihatin. Tidak mendidik, tapi justru membuat apa? Kira-kira kita setuju nggak dengan cara kayak gitu? Kalau saya tidak mengambil sikap itu, saya berupaya untuk hadir, tidak membuat kegelisahan, tapi sekaligus membuat sesuatu yang sifatnya mencerahkan. Kira-kira tahu maksud saya? Nah, itu yang saya ambil. Langkah seperti ini membuat orang semakin dewasa dalam beragama. Islam menjadi sesuatu yang dianggap bukan sebagai ancaman, tapi dianggap sebagai sesuatu yang melegakan. Yang terakhir, kadang orang bertanya ya, di dalam Quran ini siapa yang disembelih? Di dalam Bible ini siapa yang disembelih? Ishak. Ya. Itu perdebatan yang sangat ini kan, luar biasa kan perdebatannya. Tapi kalau saya sederhana, lihat di dalam Alkitab ini, saya baca aja ya, saya baca. Gak perlu kita berdebat dalam arti sampai urat leher itu keluar, gak perlu. Cukup dibaca dan direnungkan. Perhatikan di sini, pasal 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan, sudah dilihat kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berarti Tuhan memerintahkan menyembelih siapa? Ishak. Pertanyaannya, Abraham tahu enggak perintah itu menyembelih putra atau menyembelih binatang? Menyembelih putranya kan? Bukan menyembelih binatang kan? Di situ perintahnya menyembelih domba atau menyembelih putranya? Oke, ya, perhatikan. Kemudian ayatnya berlanjut. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami hendak sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Jadi Ishak dibawa kan, kemudian dibawa juga kayu dan juga pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Perhatikan nih. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran kepadanya, anakku. Kira-kira tahu maksudnya di sini? Keduanya berjalan, kemudian keduanya berkomunikasi. Ishak bertanya kepada Abraham, "Ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya?" Kemudian Abraham menyaut, "Nanti Tuhan yang akan menyediakan domba itu." Kira-kira tahu alurnya di sini? Tadi Tuhan memerintahkan kepada Abraham apa? Menyembelih domba atau menyembelih anaknya? Anaknya kan? Siapa anaknya yang disembelih? Ishak. Pertanyaannya, kenapa Abraham jawabannya begitu ketika ditanya anaknya? Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba itu, wahai anakku. Berarti Abraham terus tenang nggak ngomong kepada Ishak? Hah? Abraham menceritakan enggak bahwa ada perintah menyembelih Ishak? Kan tidak mungkin kalau dia tahu, sedangkan dia berkata, "Ayah, ini sudah ada api dan kayu, mana dombanya?" Berarti dia nggak tahu kan kalau dia dijadikan kurban. Dan Abraham pun juga nggak memberitahu, makanya dijawab, Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan domba itu. Berarti dia jujur nggak dengan anaknya? Nggak perlu saya komentari, cukup kita berpikir. Berarti Abraham tidak mengatakan apa adanya kan? Ini kalau di dalam Alkitab. Kalau dalam Al-Quran nggak begitu. Al-Quran berkata apa? Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Di dalam kitab As-Safa, dalam surah As-Safa. Kalau kitab itu Bible ya, tapi kalau dalam Quran surah. Surah As-Safa, surah 37 ayat yang ke-102. Maka tatkala anak itu menginjak usia baligh, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Anak itu ketika usia baligh. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada sang putra, "Ya bunayya." Kalau bahasa Arabnya jelas tuh. "Ya bunayya." Ini mewakili 3 makna, rangkap. Ya bunayya itu pasti satu anak laki, bukan anak perempuan. Ya. Satu kata ini mewakili 3 makna rangkap. 1, anak laki, bukan anak perempuan. Kedua, ini anak tunggal. Yang ketiga, ini anak sangat dicintai. Kalau kita baca ayat ini, kenapa redaksinya tidak pakai ya ibni? Kalau ya ibni itu wahai anakku. Tapi Quran tidak mengatakan begitu. Quran mengatakan ya bunayya. Arti harfiahnya, wahai putraku satu-satunya yang aku amat cintai. Jelas kan? Tapi kalau lihat terjemahan bunyinya apa? Wahai anakku kan? Seharusnya yang disebut terjemahan nggak begitu seharusnya. Wahai putraku satu-satunya yang amat aku cintai. Seharusnya. Dari kata ya bunayya. Dan itu sama nggak dengan Alkitab tadi? Ambillah anakmu satu-satunya yang amat engkau cintai. Berarti sama atau enggak? Sama, di situ sama. Anak itu anak laki, ya, bukan anak perempuan. Anak itu anak tunggal. Yang ketiga, anak itu sangat dicintai. Kalau anak itu sangat dicintai, anak tunggal, dan itu putra, bukan putri, berarti sama dengan informasi Quran. Bedanya, nah ini bicara bedanya. Ibrahim alaihissalam ngomong dengan putranya, "Inni ara fil manam." Aku sesungguhnya telah bermimpi, anni adbahuka. Aku benar-benar bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Fandur madza tarah. Ini ucapan Ibrahim kepada sang putra. Kemudian anak itu mengatakan apa? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku yang amat aku cintai, lakukan perintah Tuhan atas diriku, apapun itu.
Berarti Nabi Ismail tahu nggak kalau dia akan dijadikan kurban? Tahu. Nabi Ibrahim ngomong nggak dengan putranya itu? Ngomong. Tidak ada dusta, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, terus terang apa adanya. Dan anak itu rela kalau dijadikan kurban. Kalau di sini dia tahu nggak dia dijadikan kurban? Nggak tahu. Inilah bedanya. Biarkan yang beda tetap beda, jangan dibuat sama. Biarkan yang sama tetap sama, jangan dibuat beda. Kalau kita sebagai pihak luar, kira-kira mana yang lebih dramatis? Mana yang lebih dramatis? Versi Quran atau versi Alkitab? Jawab sendiri, nggak perlu saya mencerca agama. Iya kan? Disitulah mana yang sama, sampaikan itu sama. Mana yang beda, sampaikan itu beda. Biar mereka berpikir apa adanya, nggak perlu disembunyikan, nggak perlu dimanipulasi, biarkan apa adanya. Itulah cara dakwah yang benar. Nggak perlu berdebat sampai urat leher keluar, nggak perlu. Cukup dengan bahasa yang membuat orang berpikir. Orang itu kalau semakin cerdas, semakin paham alur cerita, iya kan? Tahu maksud saya? Di sini yang diperintahkan menyembelih putramu. Tiba-tiba di masa perjalanan anaknya bertanya, "Ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya?" Ayahnya jelas, "Mana dombanya?" Siapa yang bicara begitu? Ishak. Berarti Ishak nggak dikasih tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Tiba-tiba Ishak langsung diikat. Perhatikan di situ. Kalau tiba-tiba langsung diikat, tidak dikasih tahu, apa yang terjadi? Lihat saja di sini. Jadi begitulah kita memahami Quran tuh. Quran sebagai penyempurna risalah agama sebelumnya itu menjadi bukti. Tidak ada sesuatu yang beda drastis, tapi ada sesuatu yang sama. Tapi sekaligus ada hal-hal kecil yang membuat beda. Dan itulah kebenaran Quran, terbukti di situ. Baik, ada yang mau tanya dari sisi ini? Kira-kira yang saya sampaikan itu membuat orang marah nggak dengan yang saya sampaikan ini? Nggak ada yang marah. Justru mereka semakin berpikir ulang. Kalau begitu yang lebih dramatis yang mana ya? Mereka kan berpikir. Dan yang lebih aneh lagi, kira-kira kita masih berpikir enggak? Coba perhatikan di sini. Saya kasih contoh. Dalam Quran, coba lihat surah Al-Baqarah. Surah ke-14. Surah Ibrahim. Silakan cek. Ayat yang ke-39. Surah Ibrahim, ayat yang ke-39. Ayatnya berbunyi begini. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Oke, pertanyaannya, yang disebut pertama siapa? Ismail. Yang disebut kedua siapa? Ishak. Oke, wes paham? Adakah sesuatu yang aneh di sini? Kita bandingkan dengan Bible. Apakah ada informasi kayak begitu dalam Alkitab? Ada. Ada, itu bukti bahwa Islam datang bukan sesuatu yang asing kan? Di mana itu? Di dalam kitab 1 Tawarikh, pasal 1 ayat yang ke-28. Udah ketemu? 1 Tawarikh, pasal 1 ayat yang ke-28. Udah ketemu? Tolong dibaca. Oke, stop. Anak-anak Abraham ialah yang disebut pertama siapa? Yang disebut kedua? Kenapa bisa beda? Ada apa?
Kalau Quran menyebut Ismail dulu, baru kemudian Ishak, ini sekedar urutan kelahiran. Karena memang betul yang lahir pertama siapa? Ismail. Yang kedua, Ishak. Pertanyaannya, apakah Ismail lebih mulia dibanding Ishak? Saya tanya sekarang. Ismail diletakkan di depan, apakah itu menjadi bukti bahwa Ismail lebih mulia dibanding Ishak? Enggak. Jangan salah paham. Quran meletakkan Ismail di depan, Ishak di belakang, bukan berarti Ismail lebih mulia. Mereka sama-sama mulia. Tidak ada diskriminasi di situ. Seimbang, sederajat. Karena mereka anak-anak Abraham. Diletakkan di depan hanya mengkonfirmasi bahwa dia lebih awal dilahirkan. Itu aja, gak lebih dari itu. Tapi pertanyaannya, kenapa dalam Alkitab nama Ishak diletakkan di depan? Nama Ismail diletakkan di belakang. Ini urutan kelahiran atau bukan urutan kelahiran? Bukan. Alkitab kan memberikan penegasan. Ismail lahir ketika Abraham usia 86. Ishak lahir ketika Abraham usia 100 tahun. Berarti yang lahir pertama siapa? Ismail. Tapi kenapa ayatnya berbunyi anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail? Kenapa Ishak diletakkan di depan? Ini berarti bukan urutan kelahiran. Ini urutan kemuliaan. Berarti kalau sudah ada ini yang mulia, ini yang lebih mulia, ini tidak mulia. Ini konsepnya kesetaraan atau apa? Sampai mikir sendiri kan? Iya kan? Kalau itu konsisten, seharusnya ya, disebut Ishak dulu, baru Ismail, seharusnya urutan berikutnya adalah keturunan Ishak, baru keturunan Ismail. Tapi coba baca kelanjutannya. Inilah keturunan mereka anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Abdel, Ibsam, Nisham, Yuma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Tekma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Duh, kok Ismail dulu anak-anaknya disebut? Padahal yang disebut di awal kan Ishak, baru Ismail. Selanjutnya inilah anak-anak Ismail. Seharusnya kan anak-anak Ishak. Karena disebut di awal. Perhatikan di situ. Disebut anak-anak Ismail. Anak-anak Ishak di mana? Urutan berikutnya. Abraham memperanakkan Ishak. Bagian terakhir. Aneh kan? Ini kalau orang berpikir cerdas tahu. Berarti kalau disebut inilah anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Seharusnya inilah anak-anak Ishak. A, B, C, D. Kemudian inilah anak-anak Ismail. A, B, C, D. Seharusnya begitu kan? Tapi kenapa redaksinya? Inilah anak-anak Abraham, Ishak, dan Ismail. Inilah anak-anak Ismail. A, B, C, D. Kemudian inilah anak-anak Ishak. A, B, C, D. Kok urutannya dibalik? Berarti ada sesuatu kan? Gini, cara menyelidiki agama itu begitu. Saya dulu, ya, kenapa jadi seperti ini? Gara-gara ini. Gara-gara ini. Berarti ada sesuatu yang aneh. Bahkan perintah kurban itu di mana? Perintah itu turun. Di Beersheba. Baru ada perintah kurban. Setelah kurban dilaksanakan, mereka pulang ke Beersheba. Beersheba itu tempatnya siapa? Ismail dan Hajar. Ishak ada di mana? Ishak ada di Kiryat Arba, di wilayah Kanaan. Kenapa nggak pulang ke Kiryat Arba, ke Kanaan? Tapi kenapa pulang ke Beersheba? Ada sesuatu yang aneh lagi, ya kan? Terus, di situ diperintahkan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kalau tunggal, beda nggak maknanya dengan sulung? Anak yang kedua, ya, nggak pernah jadi anak tunggal.
Tapi anak sulung pernah jadi anak tunggal. Siapa anak tunggal? Nyambung nggak anak tunggal dengan Ishak? Anak tunggal seharusnya baru satu-satunya. Yang disebut anakmu yang tunggal, bukan anak Sarah yang tunggal, bukan anak Hajar yang tunggal, tapi anakmu yang tunggal. Berarti dia harus lahir awal. Kalau Quran kan jelas, setelah ada perintah, baru nanti dapat berita kelahiran anak yang kedua, yakni Ishak. Itu urut-urutannya, begitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Ada? Mumpung kita bisa ketemu dan diskusi. Ya. Ada yang mau tanya? Ya. Oke, monggo, silakan. Waalaikumsalam. Saya nggak dengar. Ada mic nggak? Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas paparan tadi. Pertanyaan saya, apakah bagi kami orang yang sangat penting, terutama kami punya saudara datang dari Kanada, kami ingin memantau haji mereka, masih baca pengalaman haji mereka, dan saya merasa ini menjadi bekal untuk mereka. Apakah ada semacam training khusus, mungkin dalam buku atau suatu materi yang sederhana. Dan ingin saya sampaikan pada saudara saya, untuk mungkin kami sangat gembira kalau itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, karena mereka masih kata-kata bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah nulis dalam bahasa Inggris, judulnya The Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and the Hebrew Element in the Abrahamic Text. Kalau diterjemahkan, filologi Aryo-Semitic, ada kaitan antara kitab Weda dengan kitab-kitab tradisi Semitik, baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Judulnya itu, nanti bisa ada di Tokopedia. Klik aja Aryo-Semitic Philology. Aryo-Semitic Philology. Buku ini sudah ada di Jerman, sudah ada di Jepang, sudah ada di Maroko, sudah ada di Belanda. Tokopedia ada. Tokopedia. Atau nanti bisa kontak siapa, Mas, itu nanti bisa komunikasi dengan saya nanti. Ya. Yang bahasa Indonesia ada juga itu, tapi di Tokopedia. Nanti bisa kontak ini aja ya, Mas, apa yang koordinatornya mengenai bukunya. Intinya saya punya beban bagi saudara-saudara yang hadir di sini. Sampaikan Islam dengan bahasa yang santun. Sampaikan Islam dengan bahasa yang membuat orang itu berpikir, bukan emosional. Karena kalau dengan penyampaian secara emosional, itu bukan membuat Islam semakin punya marwah, tapi justru semakin tidak nyaman. Dan itu yang sikap yang saya ambil. Diskusi itu penting, ya, tapi bukan mencerca, menghina, dan lain sebagainya.
Apalagi kalau di kalangan Tionghoa itu kan sangat penting itu. Apapun agamanya kan bisa duduk satu meja, makan bersama. Itu kalau rasa emosi yang dikedepankan bisa bahaya itu. Ya toh? Tanya sama dia. Oke. Ada yang lain mau ditanyakan? Ada? Sudah? Oke. Ya, sebentar lagi karena sudah mau zuhur. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi nanti dikoordinasi oleh koordinator ya, Mas Adib. Saya kira demikian, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.